Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, izinkanlah saya, Yesaya Paskalis Immanuel Tepari, mahasiswa program doktoral S3, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, akan menyampaikan metodologi penelitian sebuah buku karangan karya dari Bapak Profesor Dr. Helmut Yebunu, MPD, di mana penelitian ilmiah, metode kualitatif, panduan untuk penulisan disertasi. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Kajian teori merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif, di mana bertujuan untuk memberikan landasan atau dasar teoritis bagi penganalisis fenomena yang sedang diteliti. Teori yang digunakan bukan untuk diuji, tapi sebagai lensa analisis untuk menemukan pola antar hubungan antara konsep dengan muncul di lapangan serta data yang diperoleh di lapangan. Kemampuan memahami teori utama secara mendalam, peneliti mampu menghubungkan antara data empiris, konsep-konsep abstrak, sehingga hasil penelitian memiliki kontribusi teoritis yang sangat signifikan dan relevan dengan bidang studi yang sedang diteliti. Setelah memahami tentang tinjauan pustaka atau landasan teori, hal yang kedua yang harus kita teliti tentang kajian penelitian terdahulu. Bertujuan untuk meninjau hasil penelitian yang telah dilakukan atau penelitian yang sangat relevan dengan objek yang akan kita atau topik yang sedang kita teliti, sehingga dapat menunjukkan kesenjangan antara penelitian sebelumnya dan membangun landasan teori yang lebih baik serta memperkuat kerangka pemikiran sebagaimana ditulis dalam Threshold dan Vote tahun 2018. Kajian terdahulu juga memberikan bimbingan dan arah analisis dan interpretasi data di mana ditulis dalam Miles dan Habermas serta Saldana tahun 2019. Kajian terdahulu juga memungkinkan peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek atau fenomena yang mungkin saja kurang diteliti. Berikutnya tentang kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Sebagai peta teoritis yang mengumumkan teori serta temuan yang kita peroleh atau temuan peneliti terdahulu dan fokus penelitian secara sistematis. Kerangka konseptual juga bertindak untuk lensa analisis yang membimbing peneliti dalam menafsirkan data dan menemukan pola atau tema serta makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kerangka penelitian yang jelas memberikan peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang telah disiapkan secara penelitian secara spesifik. Ia mengarahkan analisis data yang secara sistematis serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang terintegrasi. Setelah memahami tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan kajian penelitian, langkah berikutnya harus siapkan seorang peneliti, yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini harus dirumuskan dengan baik guna memahami pengalaman partisipan dan makna di dalam praktek atau pola interaksi dalam konteks tertentu, bukan saja menguji hubungan sebab akibat secara kualitatif. Pertanyaan penelitian ini juga berfungsi sebagai panduan utama dalam pengumpulan data dan interpretasi. Pertanyaan ini harus terbuka dan eksploratif dalam menampung berbagai perspektif atau sudut pandang atau pemikiran dari seorang partisipan. Pertanyaan penelitian menjadi inti dalam proses penelitian kualitatif. Oleh karena itu, harus dipersiapkan secara maksimal dan baik. Dan juga memastikan pertanyaan penelitian ini sebagai fungsi untuk mengumpulkan data dan analisis tematik yang terfokus dan relevan, sebagaimana ditulis oleh Miles, Habermas, dan Saldana tahun 2019. Secara ringkas, pertanyaan penelitian kualitatif ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama menjadi dasar, yaitu pertanyaan penelitian sebagai panduan
yang eksplorasi. Ini sangat penting bagi kita. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis ini bisa ada, bisa tidak. Jadi istilahnya tentatif dan eksploratif. Yang ketiga tentang fokus pemahaman mendalam, di mana memberikan bukan saja pengujian secara kausalitas. Demikianlah penyampaian saya tentang metodologi penelitian. Sekian dan terima kasih. Shalom.